Selamat pagi buat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum saya menjelaskannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Mayasari Purba, NPM 2001 050018. Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila sebagai ideologi negara. A. Nilai dasar Pancasila. Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sifat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Daftar nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif dan berkedudukan fundamental. B. Nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembah pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila, sebagai contoh perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. C. Nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. 1. Pada Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Kedua, pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa. 3. Dalam memahami pencetusan nilai Pancasila yang diusung Presiden Soekarno, bukan berjudul lahirnya Pancasila. Kumpulan pidato BPU PKI 2019 akan membantu Gradmatch memiliki gambaran serta pemahaman apa yang terjadi selama proses panjang pencetusannya tersebut. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur.
banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila. Antara lain seperti berikut ini. 1. Kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak, hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Keempat, ada penindasan dalam bentuk fisik, seperti yang terjadi di Timur-Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Kelima, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur, dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan seperti berikut ini. 1. Terdapat penyimpangan. 2. Harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. 3. Reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. 4. Reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. 5. Reformasi harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin persatuan bangsa. Adapun tujuan yang dilakukannya reformasi adalah sebagai berikut. 1. Untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. 2. Untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan. 3. Untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. 4. Menyediakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat pagi.